97 pinjaman daring pinjol legal akan dikenakan sanksi oleh pemerintah. Ini kenapa? Sampai seperti ini, sampai pemerintah akan menggelar sidang dan sekaligus akan mengenakan sanksi bila nanti kedapatan benar-benar bersalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Ngobrol bareng Abah Jamal. Alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat untuk kita bertemu walaupun lewat channel YouTube ini. Mudah-mudahan menginspirasi kalian dan menggugah semangat kalian untuk makin kuat lagi menghadapi apapun sekarang yang terjadi, teror, ancaman dari pinjaman online ya. Nah, kali ini akan Abah bahas 97 pinjaman online akan terkena sanksi oleh pemerintah. Simak seperti apa. Dan ini berita terhangat terbaru. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel YouTube ini dengan segudang informasi terkait gagal bayar pinjaman online. Ya, tadi Abah sudah jelaskan judul ya terkait 97 pinjol ini akan kena sanksi pinjaman daring, pindar ya. Nah, sebelum Abah mengupas, ada baiknya kawan-kawan bantu support Abah dengan cara di-subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, di-like, di-share, komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya. Lalu ya kalian silakan untuk join dan gabung yang punya Facebook di grup Facebook Paguyuban Membahas Pinjol Nusantara. Untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan Abah sematkan di kolom komentar. Kalian juga silakan mau join dan gabung di grup WA PMP Official. Ini silahkan ya, kalian bisa komunikasi dengan Abah di grup tersebut, komunikasi dengan teman-teman lainnya yang sudah terlebih dahulu masuk. Syarat dan ketentuannya wajib memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP. Nah, ini ya kaos PMP-nya, ada yang bilang ini kaos anti DC. DC ngelihat nasabah yang ditagihnya menggunakan kaos ini buru-buru balik, buru-buru pulang ya. Alhamdulillah itu sudah banyak sekali ya testimoni dan kesaksian seperti itu. Untuk memiliki kaos tersebut syarat gabung, hubungi nomor admin ini. Ini nomor admin untuk memilikan kaos, bukan untuk komunikasi atau sharing ya. Nah, kalian yang sudah tergabung atau join nanti boleh ngobrol dengan Abah, boleh dengan teman-teman lainnya di grup tersebut dengan para mentor juga, dan kalian boleh memiliki stiker dilarang masuk ini. Ini untuk mencegah DC pinjol menagih ke rumah kalian. Mereka yang sudah melihat stiker ini terpampang di rumah nasabahnya wajib minta izin dulu untuk masuk atau untuk menagih. Kalau menerobos masuk maka diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Berpotensi bisa dipenjara penagih atau debt kolektornya. Ingin punya stiker sakti seperti ini, hubungi admin stiker ini ya. Nanti akan dibantu cara memilikinya. Dan satu lagi, cara interaksi dengan Abah di YouTube mudah. Dengan cara ditekan tombol join atau gabung di sebelah tombol subscribe, nanti akan muncul beberapa opsi. Silakan Anda manfaatkan dan pilih sesuai dengan kemauan kalian ya. Sekarang saatnya Abah akan kupas, Abah akan ulas terkait 97 pinjaman online legal atau daring ini sedang bermasalah dan diawasi dan akan dikenakan sanksi oleh pemerintah. Simak videonya, jangan skip. "97 pinjaman daring pinjol legal akan dikenakan sanksi oleh pemerintah." Ini kenapa? Sampai seperti ini, sampai pemerintah akan menggelar sidang dan sekaligus akan mengenakan sanksi bila nanti kedapatan benar-benar bersalah terhadap apa yang dituduhkan atau temuan-temuan yang sudah ditemukan. Nah, kira-kira apa ya? Ada beritanya, Abah akan bacakan, kalian juga bisa baca nanti, dan Abah akan sertakan link beritanya di kolom deskripsi video ini atau di kolom komentar. Nah, Abah akan bacakan dulu ya
biar kalian paham. Nah, ini Abah ambil dari media Indonesia dengan judul Dugaan Mufakat Jahat 97 Perusahaan Pinjol. Nah, Abah akan bacakan tapi sekilas saja ya. Untuk lengkapnya Anda silakan nanti lihat di link yang Abah taruh. Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU mengungkap dugaan kesepakatan bersama 97 penyelenggara layanan pinjol online pinjol yang menetapkan plafon bunga harian tinggi. Atas praktik tersebut mereka disangka melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ketua KPPU M. Ruslah Asam menuturkan dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar sidang dugaan pelanggaran kartel suku bunga terhadap puluhan platform pinjol tersebut. Kami menemukan pengaturan bersama mengenai tingkat bunga di kalangan pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi selama 2020 sampai 2020 dan ini membatasi ruang kompetisi dan merugikan konsumen. Untuk selanjutnya silahkan dibaca ya. Nah, kawan-kawan, kalau Abah sih sepakat-sepakat saja ya, seperti ini. Karena memang dengan tingkat suku bunga yang tinggi itu sudah amat sangat merugikan debitur ya. Dan ini sebenarnya kan sudah diatur regulasinya, tapi kenapa bisa ditabrak? Ya, nanti kita tunggu saja hasil sidangnya seperti apa dari KPPU ini ya. Dan hasilnya, endingnya seperti apa. Dan Abah menyayangkan, kenapa sih tidak disoroti juga oleh lembaga lain terkait cara-cara dan penagihan-penagihan yang melebihi batas atau koridor sebagai tenaga penagih. Banyak sekali korban-korban yang ditagih yang tidak lagi kuat untuk menahan beban rasa malu, stres, takut, cemas, sampai mengakhiri hidup. Kenapa enggak juga disoroti hal seperti ini? Yang sudah jelas-jelas dan nyata-nyata banyak sekali memakan korban jiwa. Wahai pemerintah, mohon kiranya bisa melihat bagaimana sih para pinjol ini menagih, bagaimana mereka melakukan eksekusi, melakukan penagihan-penagihan terhadap debitur-debiturnya. Bahkan kita bisa lihat di beberapa video di channel YouTube ini banyak sekali menampilkan kekerasan-kekerasan yang diduga dilakukan bukan hanya oleh pinjol ilegal, tapi juga oleh legal, pinjol legal. Diduga dilakukan yang tidak menyebutkan dari mana asalnya APK mana. Ini kan kalau lagi menagih atau Anda menerima tagihan atau menerima kiriman-kiriman penagihan yang kasar-kasar, yang keras-keras, ya bahasanya yang sudah tidak ada lagi bahasa santun, sudah semua bahasa-bahasa binatang keluar semua. Anda sudah merasakan kan? Anda cuma menunggak ada di pinjol legal atau pinjaman daring. Tapi menerima pesan-pesan penagihannya melebihi dari pinjol ilegal. Nah, ini sebenarnya harusnya sudah mulai pemerintah untuk ikut, untuk turun ke lapangan, melihat situasi kondisi seperti ini. Melihat apa yang terjadi sebenarnya. Ya, memang itu hak mereka untuk melakukan penagihan. Penagihan dengan cara-cara yang mungkin agak sedikit elok. Bukan dilepas seperti itu, bukan gaspol. Dilepaskan seolah-olah itu adalah sesuatu hal yang wajar ataupun yang sah bagi mereka. Padahal itu banyak sekali ya sudah melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku di negara Republik ini. Tidak ada satupun ketentuan yang membolehkan tenaga penagih berucap atau berujar kalimat-kalimat kasar, menyebar-nyebar data atau doxing, melakukan upaya-upaya meretas ataupun masuk ke medsos-medsos, membuat malu. Dan ini makin merebak. Tidak bisa dilihat. Kenapa tidak disoroti hal seperti ini juga? Jangan hanya mengurus masalah tingkat suku bunga lah, ada dugaan pemufakatan jahat terhadap para nasabah dari beberapa puluh pinjol ini. Tapi coba dilihat terkait masalah penagihan yang selama ini membuat resah para nasabah. Mereka dibuat malu, sampai ada beberapa yang masuk ke Instagram, ke media sosial, ke Facebook yang dikelola oleh admin kantornya atau perusahaannya. Sampai masuk loh seperti ini. Dan ini udah amat sangat kurang ajar. Dan harusnya dapat concern atau perhatian cukup serius dari pemerintah. Jangan hanya ngurusin tingkat suku bunga. Tapi urusin juga itu masalah penagihannya. Udah kelewat batas. Udah banyak memakan korban. Udah banyak membuat orang atau masyarakat stres.
Yang tadinya sebenarnya mereka itu ingin atau berniat di antara itu membayar. Dicicil lah, ataupun mungkin dengan tempo-tempo seperti bagaimana itu tenornya, relaksasi atau bagaimana. Tapi melihat fenomena makin merebaknya cara-cara penagihan yang sudah arogan, tidak lagi pakai otak, dengan cara-cara disebar-sebar data, masuk-masuk ke Instagram, punya kantornya, dijelekkan, disebar-sebar utangnya, dikirimkan foto-foto KTP-nya, dan disebar-sebar datanya ke semua platform sosial media nasabah. Ya sudah, akhirnya nasabah yang tadinya niat bayar nggak akan pernah bayar. Nasabah sudah pada pintar, mereka sudah tidak rela dan sudah tidak mau lagi diinjak-injak harga dirinya. Apalagi sampai disebar-sebar data seperti itu, mereka sudah menganggap lunas. Nah, ini adalah PR berat dan PR yang cukup harusnya diperhatikan. Ya, dan untuk nasabah dimanapun berada, kalian tidak usah takut. Kita bisa melawan para pelaku penagihan-penagihan seperti itu dengan cara nggak usah dibayar. Selesai. Ya, ngopi dulu deh. Makin semangat nih. Kalau udah ngomong kayak gitu ya, disebar-sebar data. Banyak sekali aduan-aduan ke Abah. Bah, saya disebar data, Bah. Sampai masuk ke Instagram kabupaten dan sebagainya. Ya Allah, ya. Bentar ya, Abah minum dulu, bismillah. Alhamdulillah, kopinya hangat. Enak banget. Banyak sekali korban-korbannya sampai stres, bingung. Mau berangkat kantor, ditegur oleh admin dari akun media sosial dari kabupaten atau pemerintah di mana dia bertugas atau jadi pegawainya. Ini udah masuk nih, Instagram, di tempat Instagramnya kabupaten atau provinsi. Itu udah sangat membuat nasabah itu down, stres. Tadinya dia itu ngomong ke Abah, mau dibayar, mau dicicil. Tapi dengan melihat seperti itu, mereka geram. Dan akhirnya diputuskan tidak akan pernah lagi membayar. Dan kerugian kan ada di pinjol juga. Sebenarnya kalau pinjol mau berpikir lebih pakai nalar lagi, pakai otak lagi, itu adalah kerugian terbesar, memelihara debt collector seperti itu. Bukannya menguntungkan. Memang ada beberapa setelah disebar-sebar data atau mereka rada takut. Mereka lalu mengupayakan untuk bayar. Tapi cara-cara seperti itu tidak dibenarkan juga, bos. Justru cara-cara seperti itu juga akan berpotensi untuk merugikan perusahaan pinjol sendiri. Yang tadinya niat bayar jadi malas bayar. Yang tadinya akan mencicil atau relaksasi atau restrukturisasi hutangnya, jadi malas untuk melakukan pembayaran atau upaya-upaya bayar udah hilang. Dan tidak ada semangat lagi untuk bayar. Coba pikirkan dan bayangkan ini. Kalau hal itu terjadi dan gelombang gagal bayar semakin besar akibat ulah para debt kolektor Anda, yang terjadi adalah gelombang gagal tagih bagi kalian perusahaan pinjol. Itu saja yang ingin Abah bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua sebagai penyemangat. Dan terima kasih yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir. Semoga menjadi edukasi yang baik buat kalian semua. Nah, seperti biasa, Abah juga mengingatkan kawan-kawan yang belum join dan gabung di grup WA PMP, silakan. Anda bisa join dan gabung ya, ada admin, nomor admin, atau Anda bisa gabung di grup WA PMP yang PIP. Ini beda lagi ya. Anda bisa punya akses untuk masuk ke Zoom, sharing via Zoom, gratis, tidak berbayar. Hanya perlu Anda masuk ke grup WA PIP saja. Dan itu seminggu 2 kali. Apalagi di grup WA PIP ini ada juga grup UMKM. Setelah kalian lepas dari jeratan pinjol, ya, kita sama-sama bangkit dengan grup UMKM. Banyak sekali produk, barang, jasa, dan sebagainya ada di sini semuanya ya. Silakan masuk di grup WA biasa, silakan masuk di grup WA VIP, silakan ya. Dan bisa juga Anda join untuk interaksi dengan Abah di YouTube dengan cara tekan tombol join atau gabung di sebelah tombol subscribe. Nanti akan banyak sekali penawaran, silakan diambil. Itu saja ya. Silakan teman-teman, tulis dan ketik di kolom komentar, membuat Abah makin semangat. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Nah, kalian tadi sudah melihat apa yang tadi Abah paparkan, berita juga tadi Abah sudah bacakan, 97 diduga ada pemufakatan jahat katanya, kata media tadi ya. Jadi terkait suku bunga yang tinggi yang membuat nasabah stres. Namun kenapa tidak disoroti juga terkait pasal penagihan oleh lembaga lain yang berkompeten untuk menyoroti tata cara pelaksanaan penagihan? Harusnya itu juga disoroti, itu banyak makan korban.
Korban sudah berjatuhan di mana-mana, itu di situ itu, muaranya di situ. Nasabah yang tadinya mungkin niat bayar, akan bayar, mencicil, relaksasi atau restrukturisasi untuk menyelesaikan utang, jadi males. Maka sudah tidak punya lagi gairah untuk melakukan upaya pembayaran. Dan itu jadi PR. Dan harusnya jadi concern juga bagi para pinjol. Percuma Anda menekan, Anda pressure nasabah, sudah pada pinter. Dipresur, dipermalukan, disebar-sebar data, doxing dan sebagainya, sudah pasti nasabah nggak mau bayar, digagal bayar, dan akibatnya gagal tagih bagi kalian perusahaan pinjolnya. Ngeri kan? Digagal tagih, dibuat gagal tagih, digagal bayar oleh nasabah, dan jadi gagal tagih buat kalian. Itu saja yang ingin Abah bawakan. Mudah-mudahan bersemangat kalian, makin tidak ada lagi rasa takut, makin semangat untuk hijrah. Pastikan Anda ada niat untuk tidak lagi menggunakan riba sebagai sarana keuangan dan kehidupan kalian. Ya, sebelum Abah akhiri seperti biasa, Abah ingin berdoa. Doa Abah biasa pimpin sebagai seorang muslim secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa hambamu ini, dosa hamba yang terjerat pinjaman online, pinjol yang sudah menghabiskan energi, menghabiskan keuangan, memporak-porandakan ekonomi. Ya Allah, ampuni hamba ingin tobat, ingin hijrah, tunjukkan ke jalanmu yang benar. Ya Allah, ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini mengalami sakit, terbaring sakit, ya Allah, ampuni mereka sakitnya, sembuhkan sakitnya, ya Allah. Angkat sakit penyakitnya, pulihkan mereka kembali, ya Allah, untuk sembuh, sehat seperti sedia kala, agar mereka dapat kembali untuk fokus menghidupi keluarganya, bekerja dengan maksimal. Ya Allah, ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini sebagai pejuang rupiah, ngelapak pinggir jalan, siang panas, kepanasan, malam kedinginan, kehujanan, ya Allah, ampuni mereka, jauhkan mereka dari setiap bahaya-bahaya yang akan menimpa mereka, jauhkan mereka dari rezeki-rezeki yang haram, dan dekatkan mereka dengan rezeki yang halal. Ya Allah, ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini bekerja sebagai ASN, sebagai BUMN, sebagai karyawan swasta, ya Allah, lindungi dalam bekerja mereka, jauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan curang, perbuatan keji haram seperti korupsi dan sejenisnya. Ya Allah, dekatkan mereka dengan rezekimu yang halal. Ya Allah, ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini menjalani rumah tangga tidak baik-baik saja, di ujung perceraian, diambang kehancuran, ya Allah, lindungi mereka dari setiap nafsu amarah, dengki, dendam antara suami istri ini. Jauhkan dari pertikaian, perpecahan, jauhkan dari kata bercerai, dan harmoniskan keluarganya kembali utuh menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah dan Allah benar-benar sayang kepada kita semua. Kita juga harus taat atas perintahnya. Semoga kalian semua bisa hijrah. Bantu sesama juga untuk sama-sama hijrah. Saling mengedukasi. Terima kasih. Abah izin pamit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.